Yo, selamat datang buat teman-teman di Belajar Trading. Jadi hari ini kita lihat di saham-saham consumer ada beberapa yang hijau dan ada beberapa yang merah. Dan kalau kita baca di sini saham market cap yang tinggi dia masih berada di zona merah kayak gitu. Walaupun IHSG hari ini dia naik yang cukup tinggi. Ya, seperti yang dibahas kita di grup di tadi pagi ya. Dimana tadi pagi juga udah digambarkan untuk IHSG-nya. Jadi di jam 4.32 masih subuh banget ya ternyata. Di jam 4.32 ini di sini di-share sama adminnya bahwasanya IHSG harusnya secara teknikal hari ini rebound walaupun kecil-kecil. Karena dia harus kembali lagi ke zona 6.500-nya dan ternyata diamini sama market. Market akhirnya tembus ke area 6.552. Besok arahnya kemana ya? Harusnya kalau koreksi arahnya ke 6.500-nya lagi, menguji support di 6.500. Kayak gitu. Dan turnover hari ini cukup kecil sebenarnya kalau teman-teman baca, hanya mencapai 10 triliun. Yang biasanya mencapai 11, 12, paling kecil-kecil 11 biasanya. Tapi ini sampai penutupan tidak sampai 11 triliun. Kalau kita lihat juga asing net buy hampir 100 billion. Tapi kalau market cap-nya kecil ya berarti ada kemungkinan besok dia terkoreksi terlebih dahulu ke area 6.500 kayak gitu. Kalau kita lihat di sini ada beberapa saham Kino, Aces, Mayora, Indofood, Unilever dan juga ICBP. Langsung aja ke pembahasannya. Tapi buat teman-teman nih yang belum masuk ke grupnya Belajar Trading, mungkin bisa masuk ke grupnya Belajar Trading kalau seumpama teman-teman mau. Tidak ada paksaan untuk masuk juga. Buat teman-teman yang mau masuk, nanti linknya aku masukkan ke kolom deskripsi. Nanti teman-teman tinggal klik linknya di situ. Gitu ya buat teman-teman. Kita hapus dulu aja. Yang saham pertama kita bahas adalah Kino, di mana Kino hari ini naik hampir 2% ke area 2100 dia. Ya kalau kita lihat di sini likuidasi Kino juga kurang ya buat teman-teman, kalau mau masuk juga pasti agak-agak males juga. Tapi tetap kita bahas gitu. Di sini foreign juga 0,000. Terus pembelian paling banyak KK dan juga YP retail. Terus penjualan juga oleh retail yaitu XC. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya untuk Kino sebenarnya dia masih diakumulasi tapi ya kecil-kecilan. Ya gimana, market cap-nya juga segitu, apa yang mau diharapkan gitu kan. Dan ini udah lumayan lah untuk diakumulasi. Jadi seperti itu. Asing secara keseluruhan masih net buy, tapi dalam 1 hari sampai 5 hari ini asing tidak ada yang masuk kayak gitu. Jadi netral di sini. Kalau kita lihat menggunakan technical analisanya, mana nih? Sebentar ya. Nah, ini dia. Dia juga udah masuk ke area sideways, dia kembali. Kita pernah bahas di sini ada area sideways, dia di area 2050 sampai 2100. Jadi tektokan dia ya sepertinya bakal di situ-situ aja. Kalau kita lihat MACD-nya juga garis biru semakin turun dan mendekati garis merah, bahkan hampir mendekati dead cross kayak gitu. Sebentar aku besarin. Nah, ini dia udah mendekati dead cross. Kalau seumpama besok turun lagi ya udah dia konfirmasi dead cross kayak gitu. Kalau teman-teman mau tektokan yang sahamnya lama ya bisa di Kino di area 2000 sampai 2100. Kalau seumpama 2100 jebol ya dia, kalau kita lihat di sini secara historical dia cuman ke area 2200 kayak gitu. Ya mungkin kalau ke Windows dressing bisa itu ke 2200. Jadi lumayan lah, berarti berapa persen? 2000 ke 2200 bisa 10% kalau teman-teman mau menunggu di sahamnya Kino kayak gitu. Tapi tetap gunakan apa namanya, strateginya baik-baik. Walaupun saham yang lambat, tapi kalau seumpama nanti asingnya bandarnya buang juga sama aja gitu kan. Tapi semoga aja dia tetap diakumulasi dan bisa naik ke area 2200. Karena kalau dilihat dari time frame yang agak panjang, dia juga sering menyentuh ke area 2700 sampai 2000 berapa ini, sampai 3150. Lumayan kalau seumpama dia mencapai titik balik ke sana lagi. Dan terakhir dia di area 2000 itu waktu awal-awal Covid. Jadi puncak dia turun-turunnya ya mungkin di waktu Covid itu.
Jadi gitu ya buat teman-teman, kalau teman-teman mau ya silahkan, tapi jangan salahkan admin kalau si Kino nih jalannya lambat banget gitu. Jadi nggak usah tanya, Min kenapa lambat banget jalannya, ya memang apa namanya, kebiasaannya kayak gitu untuk Kino, jadi harus teman-teman pahami. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada Aces. Aces hari ini ditutup hammer bullish seperti itu, atau dia berada di penutupan di harga paling atas dia. Kalau kita lihat asing net buy 193 juta, pembelian paling banyak BB, penjualan paling banyak CC, KZ, YB dan juga YP. Memang kalau BB biasanya menarik untuk dipantau seperti itu. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya untuk si Aces sendiri, dia berada di akumulasi. Hari ini akumulasi, tapi secara keseluruhan diakumulasi secara 1 hari, secara 5 hari, secara 10 hari maupun secara 20 hari bandar akumulasi. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya asing, sama selama 1 hari sampai 20 hari dia akumulasi. Jadi apakah menarik untuk kita pantau kembali untuk Aces? Ya kita lihat aja di teknikalnya. Secara teknikal dia berada di area support, dia deket support, karena kemarin sempat jebol support. Dia kemarin di area berapa ini? Di area 1385 dan sekarang tutup di area 1425 atau 3 tick di atas support, yaitu supportnya di 1400 1410. Ya kalau kita lihat menggunakan MACD dia sebenarnya masih bagus banget, dimana MACD dia udah mulai hampir golden cross seperti itu, garis biru udah mulai menyempit ke area garis oranye, dan juga bar chart di bawah 0 udah mulai menipis. Ya mungkin bentar lagi dia harusnya di bawah naik kayak gitu, karena kalau kita lihat asing udah mulai net buy, bandar udah mulai net buy, jadi tinggal menunggu waktu seharusnya. Yang penting dia jangan sampai jebol di area 1400 ke bawah. Kasih batas toleransi aja sampai 1380 kayak gitu. Kayak tadi kan dia sering sering mengujinya sampai 1385. Ya mungkin bisa dikasih toleransi sampai 1380 atau 1375. Seperti itu untuk Aces. Kalau seumpama dia melanjutkan kenaikan dia, ya target dia yang pertama dulu ke area 1500. Nih di sini sering diuji 1500. Kalau seumpama lanjut nih, dia di yang terakhir di sini 1600. Nah, seperti itu. Ya kan? Sejajar semua rata-rata seperti itu. Nanti kalau kenaikan lagi ya target dia kalau seumpama Windows dressing cerah bisa sampai ke 1000 berapa ini yang sering dibuat 1800. Bisa ke 1800 kalau seumpama Windows dressing cerah untuk consumer good. Seperti itu. Kalau kita lihat stok RSI dia juga udah golden cross, jadi menarik untuk kita pantau untuk si Aces. Belum ada sinyal yang jelek di Aces sendiri. Gitu ya untuk Aces. Kita lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada Mayora, di mana Mayora hari ini tutup kuning. Ya dia sempat turun 2 tick, akhirnya di bawah kuning kembali. Asing masuk 900 juta. Pembelian paling banyak ZP, penjualan paling banyak YU. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya untuk Mayora, nah ini dia Mayora, dia didistribusi secara keseluruhan oleh bandar. Tapi berbanding terbalik sama asing, dia diakumulasi secara 1 hari, 5 hari, 10 hari, sampai 20 hari. Berbanding terbalik sama yang punyanya bandar. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya untuk Mayora, ini dia. Nah ini sebenarnya Mayora kemarin udah berada pada masa uptrend dia, tapi ternyata dijebol di sini. Entah mau dibuat false breakdown atau nanti diuji lagi seperti itu. Kalau teman-teman mau beli ya tunggu aja, mungkin di area di atas 2400 biar dia breakout terlebih dahulu, konfirmasi breakout teman-teman baru beli kayak gitu. Kalau kita lihat MACD juga udah mulai melandai, bar chart di bawah 0 semakin menipis. Kalau kita lihat volume hari ini, volume masih tipis sama seperti kemarin juga tipis, hari ini juga tipis kayak gitu. Ya harusnya
dia bisa menguji ke area 2300 atau dia langsung balik lagi jebolin 2400-nya untuk breakout seperti itu. Tapi tetap hati-hati karena di saham consumer good biasanya paling terpengaruh sama yang namanya IHSG kayak gitu. Kalau kita lanjut ke saham berikutnya ada Indofood, di mana Indofood hari ini mengalami penurunan 1 tik. Dia didistribusi sama Bandar, pembelian paling banyak YP, penjualan paling banyak AK dan juga ZP. Oh, ini pembeliannya YP, SQ, PD. Yang jual AK, ZP, BQ, BK, KZ, RX, CS. Wah, asing dan broker sultan semua yang keluar. Jadi harus hati-hati buat teman-teman. Apakah dia mau menurunkan sampai area support dia atau bagaimana, ya kita coba cek aja. Kalau kita lihat secara broker summary jelas tidak ada yang patut dipertanyakan, jelas Bandar distribusi hari ini. Dan asing juga distribusi parah selama 1 hari, 5 hari, 10 hari, dan 20 hari. Bahkan di akumulasi 20 harinya Bandarnya distribusi 130 billion. Wow. Jadi cukup perlu diperhatikan buat INDF kalau teman-teman baru mau masuk kayak gitu. Kita lihat aja dia ada support di berapa. Kalau kita lihat dia pertama nih, dia di bawah MA5 dia. Terus dia bentar lagi berada di area support. Area support minor dia di 6100. Di daerah double bottom dia. Kalau seumpama 6100 ya paling dia ke area 6000 kayak gitu. Kalau kita lihat secara MACD semakin tajam menuju ke bawah. Kalau kita lihat bar chart juga semakin tebal. Kalau kita lihat volumenya juga masih tinggi-tinggi buat INDF. Jadi ada kemungkinan dia benar-benar menguji support minor dia di 6100. Jadi kalau teman-teman baru mau nyicil ya mending nyicil di area 6100. Nanti kalau 6100 jebol, nyicil di 6050 sampai ke area 6010. Dan semua disclaimer on, jelas admin nggak mau merekomendasikan yang memaksa teman-teman kayak gitu. Jadi semua yang admin katakan di sini ataupun di grup semua disclaimer on. Semua terserah dari teman-teman. Jadi gitu, kalau seumpama besok dia berada di 6100 sampai 6000 ya beneran asik sebenarnya. Target dia 10% jadi lebih mudah ke 6700 sampai 6800. Kalau seumpama dia jebol dari area itu ya mungkin dia bakal naik sampai ke 7300 sampai ke area 7600. Kalau kita lihat juga dia mungkin akan membuat triple bottom di bawah kayak gitu. Ya. Karena di area ini cukup luas nih kalau kita lihat teman-teman. Area sideways-nya dari INDF sendiri. INDF di sideways-in berapa bulan di sini. Nah, ini dia. Dia berada sideways dari bulan apa? 25 Januari sampai 17 November ya, berarti udah 10 bulan 10 bulan sendiri dia di sidewaysin di area 6100 sampai 6800 kayak gitu untuk INDF. Ya mungkin bisa kali centong-centong di bawah gitu kan di area 6100 6000-an kayak gitu ya buat teman-teman. Kita lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada Unilever. Dia hari ini tutup 0,45%. Asing net sell, pembelian paling banyak ZP, penjualan paling banyak anak kembar AK dan juga BK. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya untuk Unilever sendiri, dia sepertinya didistribusi. Iya, dia didistribusi selama berturut-turut 1 sampai 20 hari oleh bandarnya. Sama asing juga sama. Distribusi yang cukup lumayan. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya juga. Nah, ini dia. Dia sebenarnya udah jebol di area downtrend dia. Tapi mungkin dia mau menguji lagi di area berapa? 4000. Masa mau menguji area 4000 lagi? Ya bisa jadi gitu, nggak ada yang nggak mungkin. Pertama dia bakal menguji area 4500 sampai 4270. Kalau seumpama 4270 besok masih dijebol ya
beneran dia bakal ke arah 4.000 lagi gitu kan. Ya semoga aja dia udah mulai naik lagi ke area 4.500. Kalau kita lihat juga MACD semakin melandai, bar chart di bawah 0 semakin berkurang, volume hari ini dia turun juga volumenya semakin kecil. Jadi bisalah diperhatikan walaupun asing dan bandar belum ada yang masuk secara keseluruhan. Kayak gitu. Kalau kita lihat tadi bandar dan asing juga masih melakukan distribusi yang cukup masif. Gitu untuk Unilever, kalau seumpama dia naik ya semoga targetnya 4.500 dulu jebol. Kalau seumpama 4.500 jebol, teman-teman bisa buy on breakout. Kalau seumpama turun ke bawah lagi ya jual aja 1 tick 2 tick kan paling cuman berapa persen, 0,45%. Bahkan lebih mahal biaya adminnya di ipot ya gitu kan daripada biaya cut lossnya. Jadi gitu untuk Unilever. Lanjut ke saham terakhir. Di saham terakhir ada ICBP. ICBP hari ini didistribusi sama diakumulasi sama asing 24 billion. Terus dia turun hari ini hampir 1% ke angka 8.775. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya dari ICBP sendiri, dia distribusi hari ini. Tapi secara keseluruhan bandar masih akumulasi sampai 113 billion. Kalau kita lihat asing juga masih akumulasi 311 billion. Hanya hari ini sepertinya yang asing distribusi di ICBP sendiri. Karena di 5 hari 10 hari dia masih sehat seperti itu. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya untuk ICBP, nah ICBP sebenarnya dia kemarin udah jebol area neckline dia di 9.000, tapi ternyata dibawa turun lagi. Dia menguji di area 8.700. Jangan sampai dia menguji lagi di area 8.100 sama seperti INDF. Dia menguji di area double bottom dia. Semoga aja dia hanya menguji di area 8.700. Kalau 8.700 nggak dijebol aman. Kalau kita lihat juga dia hari ini membentuk jarumnya ke bawah, jadi berarti ada tekanan beli yang cukup banyak di ICBP. Walaupun ya menurut saya masih belum aman karena MACD dia masih tajam menuju ke dalam. Terus bar chart di bawah 0 semakin tebal. Kalau kita lihat juga hari ini volumenya walaupun ICBP-nya turun, volumenya juga ikut naik. Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi ya kalau teman-teman mau buy on support di area 8.725 mungkin bisa besok antri. Kalau seumpama jebol 1 tick 2 tick ya tergantung teman-teman apakah teman-teman mau membatasi resikonya di mana. Yang penting supportnya ada di situ. Takutnya nanti beneran dibawa turun seperti INDF ke 8.100. Kalau INDF tadi ke 6.100. Menguji di area double bottom dia. Kayak gitu ya. Untuk INDF kalau seumpama dia naik sebenarnya dia saham yang bagus menurut saya. Karena juga laporan keuangan dia selalu naik. Jadi menurut saya besok harusnya waktu Windows Dressing dia juga termasuk saham yang terangkat kayak gitu. Jadi gitu dulu buat teman-teman belajar trading. Perlu diingat-ingat kembali bahwa semua yang saya katakan di sini disclaimer on. Dan teman-teman boleh menggunakan pendapat teman-teman dan itu lebih baik. Jelas lebih baik karena teman-teman tahu mau dikemanakan saham yang teman-teman miliki. Kalaupun teman-teman mau dikomparasikan aja deh antara saham teman-teman dengan saham yang telah kami analisa. Jadi seperti itu. Sehingga teman-teman memiliki alasan yang kuat untuk membeli atau menjual suatu saham yang teman-teman mau pegang atau teman-teman mau lepas. Gitu buat teman-teman. Semoga besok menjadi hari yang menyenangkan buat teman-teman. See you next time. Bye-bye.